warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Baik ya untuk teman-teman yang lagi WFO ataupun sedang WFH, semoga semuanya sedang dalam keadaan sehat walafiat. Senang banget nih hari ini kita bisa kembali lagi di ABN Talk. Series keempat bersama saya Adela Kurniata. Hari ini kita akan membahas seputar pilar akselerasi sosial berkelanjutan dengan tema menarik nih, yaitu Create Impactful Social Movement for Social Welfare. So, buat teman-teman yang mau join ABN di tahun ini, yang masih cari inspirasi, bisa banget join dan ajak teman-temannya di sore hari ini untuk gabung di live IG ABN di hari ini. Nah, sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol seru yang tentunya juga inspiratif. Jadi, keep stay tune ya di ABN Talk sore ini karena akan ada hadiah saldo link aja untuk 4 orang penanya beruntung. Nah, ini sudah masuk. Oke, so kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya, bisa diajukan di question box atau bisa langsung ke kolom chat. Nah, yuk kita mulai aja. Ajak teman inspirasi kita nih dari Pustaka Bergerak Indonesia dan Kibarkan Asa. Halo, selamat sore Kak Adel. Halo, Kak Mutia ya dari Kibar Asa. Halo, Kibarkan selamat Asa, Kak. sore Kak. Oh, Kibarkan Asa ya. Halo, selamat sore. Juga Kak Nirwan nih dari Pustaka Bergerak Indonesia. Halo, banyak yang gabung. Halo, Kak Mutia, Kak Nirwan. Iya, halo, selamat sore ini banyak yang bergabung. Alhamdulillah baik. Barangnya Mbak Dian Sastro nih. Oke, sekarang kita mulai ngobrol-ngobrol ya. Mungkin dimulai dari Kak Nirwan nih, dari Pustaka Bergerak. Sehat Kak Nirwan? Alhamdulillah baik. Nah Kak, boleh nggak sih kita diceritain sedikit tentang apa sih itu Pustaka Bergerak Indonesia? Terima kasih. Kalau dirumuskan secara sederhana, Pustaka Bergerak itu adalah jaringan warga yang bergotong royong untuk menyediakan buku-buku bacaan, khususnya kepada warga yang kurang beruntung, yang berada di daerah-daerah terpencil, baik terpencil secara geografis maupun terpencil secara sosial. Jadi Pustaka Bergerak ini anggotanya memang warga biasa ya, ada tukang kuda, ada tukang beca, ada penjual es krim, ada tukang kunci, macam-macam lah. Tapi memang ada juga yang kelas menengah atas, seperti misalnya kawan kita di Lampung yang bekerja di ferry penyeberangan. Tapi poinnya adalah bahwa Pustaka Bergerak ini adalah jaringan kerjasama antar warga yang sifatnya mandiri dan sukarela yang datang dari berbagai latar belakang. Target utamanya memang menyediakan bacaan buat anak-anak. Karena selama ini dianggap anak-anak Indonesia itu minat bacanya rendah. Banyak sekali statistik ya yang menunjukkan bahwa tingkat literasi kita itu sangat rendah. Padahal yang kita lihat di lapangan itu sebenarnya minat baca anak-anak tinggi sekali. Jadi kami melihat, kawan-kawan melihat bahwa masalahnya sebenarnya bukan pada minat baca anak-anak ini yang rendah, tapi buku-bukunya nggak ada. Atau buku-bukunya yang tidak cukup bermutu, sehingga kemudian kawan-kawan berjejaring untuk membawa buku-buku ini, mendatangi anak-anak ini untuk kemudian membuat kegiatan literasi bersama. Jadi ini memang gerakan masyarakat yang tumbuh dari bawah. Mereka terlibat lebih karena keprihatinan dan kepedulian. Dan karena itu cara-cara yang mereka kerjakan mungkin bisa dianggap tidak terlalu mengikuti cara-cara yang
ditentukan oleh birokrasi ya, Ya. karena mereka kan bukan pegawai negeri, mereka beraktivitas ketika waktunya kosong dan tidak mendapatkan gaji. Lebih karena kepedulian saja dan kepercayaan bahwa jika anak-anak Indonesia dibantu dengan bacaan yang bermutu, jika generasi muda kita ini ditolong dengan jaringan yang baik, maka kecerdasan kolektif mereka akan meningkat, kepintaran mereka akan menonjol, dan mutu literasi kita akan membaik. Kira-kira itu sederhananya. Inspiratif sekali ya, berangkat dari keprihatinan masyarakat. Oke, kita sekarang ke kamu Tiani. Boleh diceritakan sedikit nggak nih Kak tentang Kibarkan Asa ini apa sih? Boleh, Kak Adel. Silakan. Jadi kalau Kibarkan Asa ini adalah komunitas sosial yang tekad kita tuh untuk menyelesaikan masalah sosial di sekitar Sumatera Utara gitu. Jadi langsung di Laping ya? Tempatnya Iya, langsung karena di Sumatera Utara ya? Iya, karena kita kebetulan dapat penempatannya kan di Sumatera Utara nih, semua anggota komunitas ini. Jadi kita mulai di Sumatera Utara. Nah, untuk masalah-masalah sosialnya itu kayak sebenarnya di awalnya itu adalah seperti kayak masalah pendidikan, infrastruktur, kesehatan gitu. Cuman kita mulai proyek pertama kita itu adalah jembatan untuk pembangunan infrastruktur jembatan. Nah, kalau yang kemarin itu tahun 2020 udah terbangun satu jembatan di desa di Kabupaten Deli Serdang, sama yang alhamdulillah tahun 2021 juga udah yang jembatan kedua di desa Sipituhuta gitu sih. Jadi udah 2 jembatan alhamdulillah yang udah terbangun dibantu oleh Kibarkan Asa dan banyak pihak lainnya gitu sih Kak. Oke, keren banget sih. Pak Nirwan, boleh cerita nih ya Pak ya. Jadi sebenarnya timnya Kamutia ini di tahun 2019 ya, itu sudah pernah join di kita di Ayo Bikin Nyata, tapi belum berhasil untuk di funding. Nah akhirnya proyeknya Kamutia ini tetap berjalan gitu. Nah, Kak Mutia, apa sih yang melatar belakangi tim teman-teman dari Kibarkan Asa ini untuk tetap terus melakukan kegiatan ini gitu, walaupun tidak mendapatkan funding? Ya, benar Kak. Jadi waktu tahun 2019 itu emang cuma masuk top 10 ya. Ini yang dibiayai kan sampai top 5 gitu ya, kalau nggak salah kayak gitu. Jadi kita akhirnya memutuskan untuk tetap lanjut tuh karena dari awal pas kita mau mengerjakan proyek ini tuh kayak kita kan turun langsung ya Kak, langsung ke tempatnya, ke lokasi pembangunan jembatan itu. Dan itu emang kita melihat realita keadaan di sekitar itu tuh emang ternyata emang bener-bener butuh bantuan banget gitu. Emang udah istilahnya udah kayak separah itu gitu. Jadinya dari situlah kita udah bertekad mau menang atau enggak menang nanti, mau didanain atau enggak, ya udah kita tetap lanjut aja. Dan ternyata enggak, jadi udah dengan tekad kita yang awal tadi kita tetap lanjut untuk bisa tetap membangun jembatan itu. Nah terus setelah pengumuman itu ternyata enggak lanjut, ya udah jadi kita dari kita Kak. Nah, dari bertiga itu kita mengajak teman-teman kita yang di Telkom Medan ini untuk bersama-sama membangun jembatan tersebut kayak gitu sih. Jadi karena kita juga sadar ya, maksudnya kita tuh punya potensi loh untuk membantu mereka gitu. Jadi akhirnya kita bertekad bareng untuk bisa bagi orang lain, terutama yang membutuhkan tersebut. Keren banget. Oke, kita sekarang ke tadi kalau ada dari tukang, terus pedagang es krim gitu ya. Terus latar belakangnya juga tidak tersedianya literasi atau buku-buku untuk anak-anak nih.
selain hal-hal itu, sekarang kita tahu nih Kak, sekarang lagi di era digital, di mana semuanya itu serba digital. Nah, apakah itu juga menjadi kendala terbesar, Kak? Karena kan otomatis juga orang yang baca juga semakin turun, orang-orang lebih memilih untuk membaca di handphone atau televisi mungkin. Seperti gimana tuh, Kak? Pustaka bergerak ini sangat terbantu oleh teknologi digital ya, khususnya media sosial. Karena lewat media sosial inilah kita bisa mengkoordinasikan, berhubung dengan saling kontak ke seluruh Indonesia. Tanpa adanya media sosial, agak kesulitan kita untuk saling berhubungan dan saling bantu ini. Tetapi berkaitan dengan buku digital itu buat kami itu sama pentingnya dengan buku fisik. Ada hal-hal yang bisa dicapai oleh buku digital yang tidak bisa dilakukan oleh buku fisik misalnya, tapi ada juga buku kualitas tertentu pada buku fisik yang tidak bisa dijangkau oleh buku digital. Jadi harus saling topang ini ya. Kita memerlukan buku-buku digital itu karena sifatnya murah. Dia bisa di-share dan dibagi dengan banyak orang. Tapi kalau kita hanya mengandalkan buku digital, maka kita akan membatasi diri. Karena masih banyak juga daerah di Indonesia ini yang infrastruktur internetnya belum cukup memadai. Sehingga untuk mendownload buku-buku digital itu mereka kesulitan. Ada daerah di Indonesia ini, sampai sekarang, itu hanya bisa mendapatkan jaringan internet sekali seminggu, yakni ketika kapal peri lewat di daerah tersebut. Nah, kalau mereka ini hanya bisa mengakses buku-buku digital, maka sangat miskin mereka punya perbendaharaan buku. Kemudian permasalahan dengan buku digital itu jumlahnya masih sangat terbatas, yang cukup bagus dalam bahasa Indonesia ya. Lebih banyak juga buku-buku terjemahan. Jadi banyak kekurangannya lah buku-buku digital itu, di samping juga keunggulannya. Kalau buku fisik itu memang lebih mudah di-share oleh banyak orang dan lebih mudah kita kirim ke berbagai tempat. Di mana ada jaringan pos, di situ buku kita bisa kirim. Kalaupun tidak ada posnya, para relawan itu bisa saling bantu untuk membuat agar buku-buku yang terkirim bisa sampai ke daerah yang paling pelosok sekalipun, karena kawan-kawan relawan bisa bekerja sama dengan tukang ojek, dengan nelayan-nelayan, dengan sopir-sopir angkot dan berbagai jenis ini ya transportasi yang memang hidup di tengah masyarakat. Itu salah satu keunggulan dari buku fisik ya, adalah bahwa pengiriman dan penyebarannya itu membangun gotong royong di kalangan bawah. Kemudian ada satu lagi sifat dari buku fisik yang tidak kita temukan pada buku digital, yakni buku digital itu cenderung membuat pembacanya jadi soliter. Kita baca sendiri di handphone kita kan, atau ekstrim bisa menjadi asosial. Sementara buku fisik bisa dibaca bareng-bareng, bisa didiskusikan bareng-bareng, bisa memperkuat ikatan komunal di antara anak-anak tersebut. Tapi intinya memang buku digital dan buku fisik itu kan produk kebudayaan. Kita perlu membangun sikap yang tepat untuk memanfaatkan buku digital dan buku fisik ini secara baik. Tidak ada satu jenis buku yang bisa memecahkan semua masalah kita, ya kan? Buku fisik juga punya kekurangan, karena mungkin ongkosnya mahal dibanding dengan buku-buku digital. Tetapi kalau kita ingin serius betul-betul mendorong anak-anak belajar sungguh-sungguh, mengolah bacaan sungguh-sungguh, maka itu tidak bisa digantikan dengan buku digital. Di dunia internasional pun 10-5 tahun yang lalu orang sudah punya ramalan bahwa buku fisik akan hilang diganti oleh buku digital. Nyatanya enggak tuh. Ya kan, di Amazon penjualan buku fisik malah meningkat, lebih tinggi bahkan ketimbang buku digital. Ya kan, orang tetap akan mengkoleksi buku-buku yang bagus, buku-buku yang isinya memang betul-betul bermutu. Sementara buku-buku ringan, buku-buku yang sekali 2 kali baca bisa kita ini kan, ya didigitalkan saja.
Nah itu yang penting kalau buat pustaka bergerak sebenarnya bukan format bukunya yang paling jadi persoalan mendesak sekarang ini ya. Yang paling mendesak buat kita sekarang ini adalah jumlah buku yang masih kurang banyak dan mutunya yang juga masih kurang terjaga. Kita butuh lebih banyak buku dalam jumlah yang besar dengan mutu yang lebih terjamin serta pilihan yang lebih beraneka ragam. Karena hanya buku-buku yang beraneka ragam dan ditulis dengan bagus inilah yang benar-benar bisa memancing bukan hanya minat baca orang tapi juga penalaran mereka yang kritis. Sehingga apa yang kita sebut sebagai bonus demografi ini, generasi muda yang jumlahnya begitu banyak, ini bisa kita betul-betul bantu sehingga betul-betul bisa menjadi bonus buat pertumbuhan kita. Karena kalau generasi muda yang banyak ini, tingkat pendidikannya yang tidak terlalu memadai, tidak dibantu juga dengan bacaan yang bermutu, dengan sistem akses pengetahuan yang bisa mereka jangkau, maka yang tadinya bonus ini bisa jadi masalah malah, bisa jadi beban buat kita. Dan yang dilakukan oleh kawan-kawan pustaka bergerak ini dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya adalah mencoba ikut membantu pemerintah menjadikan masyarakat muda, berusia muda yang akan memasuki dunia tenaga kerja serta akan menjadi pemimpin ini, itu dibekali dengan pengetahuan yang memadai dan sudah terbiasa berjejaring sejak dari awal. Itu salah satu sumbangan kawan-kawan lah yang coba mereka berikan dengan berbagai keterbatasannya. Dan ini mereka lakukan sambil tetap berjejaring dari Sabang sampai Merauke. Bahkan ada juga jaringan kita dari luar yang ikut bantu dengan mengirim dana buat pembelian buku yang akan dikirimkan ke kampung-kampung atau daerah-daerah, desa-desa dari orang-orang yang ada di luar ini, khususnya para TKW. Panjang deh ceritanya, tapi kira-kira itulah ininya ya. Iya, jadi semacam mengobarkan gerakan literasi sambil memperkokoh partisipasi warga. Kalau boleh tahu nih Kak, Pustaka Bergerak sendiri sudah bergerak kemana aja nih sampai sekarang? Itu kalau kita lihat sebaran pustaka kita di website, Pustaka Bergerak ini simpulnya ada di semua provinsi. Jumlahnya itu sekarang sudah hampir 3.000 ya, belum sampai 3.000, tapi tinggal sudah sekitar 2.800. Dan jumlah ini terus bertambah. Itu jumlah yang tercatat di website kita ya. Kalau kami perhatikan di internet itu banyak sekali warga yang tanpa keinginan muluk-muluk itu juga mencoba membangun simpul-simpul pustakanya. Berita terakhir yang saya dapat dari kawan kita kemarin ini itu adalah ada tukang jahit keliling, ya kan, taruh buku di gerobaknya. Jadi sambil dia keliling cari pelanggan, dia juga menyediakan buku-buku untuk warga yang ingin membaca buku. Nah ini kan inisiatif warga yang tidak kita koordinir, kita tidak dorong, tapi tumbuh dengan sendirinya. Dan yang seperti ini banyak sekali terjadi. Itu bukan hanya di kalangan warga sipil, tapi juga di kalangan aparat kepolisian dan angkatan bersenjata kita. Di TNI kita itu banyak juga personil-personil mereka yang dengan modal sendiri itu bergerak membawa buku mendatangi warga. Jadi hampir di semua kalangan itu ada gerakan yang sifatnya nyaris serempak untuk ikut menyumbang seberapa mampu. Tidak harus besar-besaran, tapi kalau mampunya hanya menyediakan buku buat anak-anak sekeliling ya sudah itu saja. Tapi bahwa ada upaya untuk berbagi bacaan, untuk membantu anak-anak, untuk mengalihkan perhatian mereka yang terlalu terfokus pada gadget sehingga menjadi kecanduan, ya kan, digeser dengan bacaan, bahkan diajak berkegiatan bersama, membaca bersama. Itulah yang dilakukan oleh warga kita dan jumlahnya terus meningkat. Sehingga kalau ditanyakan berapa jumlahnya dan ada di mana saja, kita bisa katakan bahwa inisiatif warga ini itu sudah muncul di mana-mana. Jaringan kita ada di semua provinsi.
mungkin bisa kita katakan juga ada di semua kabupaten, walaupun mungkin belum di semua desa ya. Tapi kita berharap kalau gerakan ini terus berlanjut, keprihatinan warga yang memang sudah tumbuh di mana-mana ini bisa menjadi gerakan yang semakin luas dan semakin berdampak nyata. Sebagaimana yang menjadi battle cry dari ayo kita bikin nyata ini. Iya, keren banget. Ternyata dari keresahan ya, keprihatinan, kurangnya literasi bahkan untuk anak-anak ini bisa membawa dampak yang besar dan orang jadi ingin ikut terus membantu masyarakat, terutamanya yang untuk siap kerja gitu ya, Kak Nirwan. Nah, sekarang kita ke kamu Tia lagi. Dalam mengembangkan sosial project-nya nih Kak Mutia, untuk meraih banyak kepercayaan dari pihak luar sebagai penyokong keberhasilan programnya Kak Mutia ini, apa aja sih yang sudah dilakukan dari teman-teman juga? Oke, Kak Del, kalau untuk kepercayaan tuh kalau di Kiberkanasa ya, karena kita kan komunitas baru ya Kak. Jadi tuh emang pasti awal-awal tuh belum banyak orang yang percaya kan, makanya di awal-awal itu kita struggling banget untuk mengumpulkan donasi. Jadi untuk membangun jembatan pertama itu kita butuh dana 150 juta tuh waktu itu. Nah, tapi tetap aja kayak susah banget rasanya karena mungkin karena ini proyek pertama komunitas yang baru. Akhirnya kita waktu itu caranya awalnya tuh langsung terjun ke jalanan untuk kita tuh bareng-bareng sama komunitas-komunitas sosial di ke komunitas motor, komunitas barbershop, pokoknya komunitas yang ada di Medan itu kita minta bantuan lah sama mereka, kita ikut join acara mereka, terus nanti ada pengumpulan donasi untuk kita untuk jembatan pertama itu gitu. Terus dari situ udah terkumpul, cuman kan tetap nggak seberapa ya, padahal kita butuhnya sampai ratusan juta gitu. Akhirnya ya udah kita internal udah coba, akhirnya kita coba nih buka donasi di Kita Bisa. Nah, ikut di platform Kita Bisa itu, nah dari situ udah lumayan, ternyata emang Kita Bisa itu platformnya emang sangat membantu banget ya kalau untuk kita. Nah terus setelah itu baru muncul ada bantuan lain dari Kodam di sini, ada komunitas jembatan juga di Medan juga ada. Nah dari situ barulah kita terkumpul donasinya, baru terbangun jembatan yang pertama dibantu oleh Vertical Rescue Indonesia yang membangunnya. Nah setelah jembatan pertama itu berhasil, barulah kepercayaan itu kita dapat Kak dari segala berbagai pihak tuh. Jadinya kayak ini udah ada kok nih buktinya udah berhasil kan gitu. Jadi pas kemarin jembatan kedua itu, alhamdulillah sih udah nggak lama pengumpulan donasinya, waktu pengumpulan donasi. Udah banyak orang yang percaya kan. Jadi ya udah kira-kira mungkin 2 bulan kayaknya tuh udah terkumpul dan bisa langsung dibangun jembatannya. Kalau yang pertama itu kan hampir 1 tahun ya. Jangka waktunya gitu sih Kak. Jadi emang benar-benar di awal tuh kita struggling bareng-bareng banget. Tapi alhamdulillah kira udah bisa menampung banyak kepercayaan orang-orang ya. Terus jauh ini sebenarnya dampak terukur yang sudah didapat yang menyebarkan asa sendiri dalam membangun jembatan ya. Kalau dari dalam bangun jembatan ini kan yang terdampak banget itu kan di warga desa ya. Jadi seperti kayak anak-anak untuk sekolah itu kan dia perlu waktu itu yang pertama dia anak sekolah, dia sekolahnya di desa seberang, jadi belum ada jembatan, mereka naik rakit gitu. Sekarang karena ada jembatan, akhirnya mereka bisa pakai jembatan itu tanpa basah-basahan lagi, tanpa ada bahaya lagi karena mereka naik rakit gitu. Terus juga kalau untuk jembatan kedua fokusnya untuk lebih banyak kebantu warga sekitar dalam berladang. Jadi mereka sebelumnya ya hasil-hasil ladang itu digendong-gendong lewat jembatan yang udah rusak banget gitu. Jadi sekarang karena ada jembatan baru, warga-warga sana jadi untuk berladang, untuk membawa hasil ladang, jadinya udah nggak berutang lagi, udah dipermudah. Luar biasa. Oke, untuk Kak Nirwan sama ya. Apa sih hal paling dari program dari Kibar ataupun
apa pustaka bergerak Indonesia yang menantang selama ini sudah dilakukan yang pernah ditemui gitu. Sorry, agak putus-putus tadi tuh. Bisa diulang tidak pertanyaannya? Apa sih yang paling menantang nih ke depan yang pernah dihadapi atau pernah dirasakan selama menjalankan program baik di pustaka bergerak Indonesia maupun di Kibar. Nah, itu seperti apa hal-hal yang paling menantang? Baik, ini pertanyaan bagus ya. Hal yang paling menantang itu adalah membuka mata masyarakat Indonesia, khususnya para pejabatnya, bahwa hal-hal menakjubkan bisa dilakukan oleh orang-orang Indonesia, termasuk warganya yang selama ini dianggap kelas bawah. Misalnya begini, mengajarkan, membuat orang percaya bahwa masyarakat Indonesia itu semangatnya untuk berbagi luar biasa tinggi. Semangat mereka untuk mengirim buku ke daerah-daerah, khususnya ke daerah yang selama ini dianggap kurang beruntung, itu sangat tinggi. Buat kami itu kenyataan, tapi buat banyak orang itu omong kosong. Apalagi orang-orang di Jakarta ini seringkali menganggap, ngapain sih orang-orang itu kirim buku ke daerah-daerah itu? Kalaupun mereka ngirim buku, itu pasti karena mereka sudah tidak suka buku-bukunya. Mereka sebenarnya hanya ngirim sampah saja ke daerah pinggiran itu. Ya kan, melawan sinisme ini, melawan pandangan rendah kepada partisipasi warga ini yang jadi salah satu problem besar kita yang coba kita atasi. Jadi memang sejumlah orang yang beruntung yang ada di Jakarta dan di pusat-pusat pemerintahan ini, itu kayaknya secara intuitif memang cenderung memandang remeh masyarakat bawah itu. Pernyataan bahwa minat baca anak-anak Indonesia rendah, dan kemudian ketika pengumuman ini dikeluarkan oleh survei langsung diterima, itu kan juga sudah secara tidak langsung juga sejumlah orang yang berkuasa ini memang cenderung menerima pandangan negatif tentang warga kita. Mereka tidak melihat bahwa hal-hal tersebut kalaupun terjadi itu lebih karena sistem yang membuatnya terjadi, bukan karena memang masyarakat kita tidak ingin berpartisipasi dengan baik, bukan karena masyarakat kita ingin membantu sesamanya secara tulus, ya kan, atau anak-anak yang memang malas membaca. Karena begitu kita memberikan sistem yang mempermudah mereka untuk saling bantu, begitu kita membuka sistem yang membuat anak-anak gampang untuk mendapatkan buku, maka dengan seketika tanpa terlihat bahwa mereka yang tadinya dilihat sebagai kelompok yang malas membaca, itu ternyata sangat rajin membaca, bahkan rajin meminta buku, sampai kadang-kadang kami kewalahan. Nah, ini juga membuat orang sadar bahwa buku itu adalah makanan yang harus diperbarui setiap saat. Itu juga pekerjaan besar buat kita. Banyak orang menganggap bahwa kalau orang sudah dikasih buku sekali, maka itu cukup. Iya. Ya kan, padahal makanan lainnya ya Pak ya. Iya, betul. Iya. Jadi memang mengajari orang, termasuk yang mestinya sudah lebih tinggi tingkat pendidikannya ini, ya kan, bahwa buku-buku itu harus terus-menerus disuplai, karena otak itu seperti otot, dia harus dilatih terus, dia harus ditantang terus, dia harus dikembangkan terus, dan cara menantangnya adalah mensuplai buku-buku yang bagus dalam jumlah yang memadai dan dengan mutu yang bagus, agar sikap kritis kita, imajinasi kita, kemampuan kita untuk menalar itu terus berkembang. Kalau orang cuma terus-menerus dikasih buku yang sama, ilmunya sama seperti yang saya dikasih makanan yang sama terus-menerus, ya kan? Ya pasti dia akan nolak suatu saat dan akan jadi stunting. Iya. Itu misalnya. Nah, kemudian misalnya ya mengajari para pemimpin kita, juga menteri-menteri kita. Misalnya, tentara dan polisi yang bawa pistol itu adalah aparat negara.
Tapi tentara dan polisi yang membawa buku, yang membawa pustaka bergerak, itu adalah anggota keluarga. Dan sebagai anggota keluarga, tiap kali mereka datang, mereka disambut dengan hangat, disambut dengan meriah. Dan ketika mereka pergi, mereka diantar dengan doa. Pandangan seperti ini itu masih sulit disampaikan kepada kepada para pembuat keputusan kita ini, sehingga ya akibatnya itu tadi kawan-kawan polisi dan tentara yang bergerak itu masih tetap tidak mendapat support yang memadai dari kesatuannya masing-masing. Mereka lebih banyak berinteraksi dengan sesama relawan di pustaka bergerak. Ini yang harus kita ubah, ini yang harus kita perbaiki ya, pandangan-pandangan yang keliru, yang tidak cukup jernih dalam melihat bagaimana partisipasi warga itu berkembang dan tumbuh di bawah. Dan bisa kita harus mengubah kita harus mengubah sikap memandang remeh pada warga kita, dan kita harus kadang-kadang mungkin perlu mengalah, memberi kesempatan pada mereka untuk tampil, dan tidak harus selalu kita yang mesti tampil. Alangkah baiknya jika sekali-sekali mereka yang selama ini diremehkan, tidak muncul di TV, muncul hanya ketika mengalami musibah, ya kan? Itu memberi tampil juga dan menunjukkan partisipasi mereka yang kadang-kadang mengejutkan. Itu yang saya katakan, bahwa masyarakat Indonesia itu masih mempunyai the capacity to astonish, kemampuan untuk membuat kejutan, dan bisa kita temukan di mana-mana. Nah, membuat ini, menyadarkan orang ini, itu jadi salah satu pekerjaan kita. Dan yang seringkali menghambat kita justru adalah birokrasi. Adalah itu tadi, saya kira ini juga warisan ya dari kolonialisme, dari feodalisme, yang cenderung memandang masyarakat bawah, pribumi, masyarakat pinggiran, itu ya tidak seistimewa orang-orang yang beruntung ini. Sadar atau tidak, seringkali muncul sikap seperti itu. Keren. Oke, sekarang kita ke Kamu Tian nih, sama dengan pertanyaan yang sama ya. Apa sih hal menantang yang selama ini dihadapi atau mungkin pernah ditemukan sama ya dalam menjadi? Silahkan. Kalau yang menantang sebenarnya yang paling banget yang tadi sih Kak yang aku ceritain, kalau mengumpulkan donasi itu kan butuh menyadarkan orang-orang juga ya, seperti tadi untuk menyadarkan orang-orang kayak betapa butuhnya warga-warga di pelosok yang kurang beruntung tadi gitu, untuk sebuah jembatan tuh ada tuh benar-benar semua orang tuh mungkin kita butuh untuk usaha menyadarkan mereka gitu kan. Dan itu untuk meraih segala donasi itu emang itu yang perjuangan banget tadi itu Kak yang aku ceritain. Jadi tapi kita tetap kita usaha, walaupun awalnya kita mulai dari hal kecil, misalnya kayak kerja sama komunitas itu kan mungkin dinilainya sebagai hal usaha kecil, tapi kita lakuin, kita tetap turun ke jalan gitu. Dan itu setiap ada acara kita kita langsung tanya ada acara apa jadi kita aktif untuk ikutlah segala acara itu, dan dari setelah acara itu baru kita bergerak ke hal yang lebih tinggi lagi. Jadi menurut aku yang paling berat itu dari awal hingga sekarang emang pengumpulan donasi itu dalam menyadarkan orang-orang sih Kak. Ternyata memang ya baik dalam meyakinkan atau stigma di masyarakat bahwa kalau pustaka bergerak melawan stigma bahwa orang yang mendonasikan itu kita coba untuk melawan stigma itu, bahwa berdonasi itu tidak hal yang buruk, bukan atau donasi yang lain yang tidak kita butuhkan. Dampaknya adalah bukti masih bermanfaat untuk yang lainnya yang kurang beruntung dari kita. Sama halnya dengan yang dari kibarkan asa, meyakinkan orang untuk ayo kita itu harus berdonasi
bahwa sebenarnya jembatan ini dalam jangka panjang gitu ya. Ya. Betul, Oke, Kak. kita baca di question ini sudah ada banyak pertanyaan. Pertanyaan buat Kak Nirwan sama Kak Mutia. Kalau apa aja sih tantangan yang pernah Kakak hadapi? Bagaimana bisa keluar dari situasi itu? Nah, mungkin untuk yang tantangan ini sudah terjawab ya, tapi bagaimana sih akhirnya kakak-kakak bisa keluar dari yang hal-hal yang menantang tadi? Silahkan. Kak Nirwan, Siapa dulu nih? silahkan Kak Nirwan. Oke, baik. Eh, Pengalaman saya ya, setiap kali saya menemukan tantangan yang berat, Mhm. maka yang membantu saya untuk menyelesaikannya itu adalah kawan-kawan saya sendiri, kawan-kawan terdekat. Jadi memang syarat pertama untuk membuat gerakan itu adalah harus punya kawan yang bisa kita percaya. Mhm. Dan kawan itu tidak harus orang yang secara spasial paling dekat dengan kita kan. Mhm. Dia bisa kawan yang mungkin di desa lain atau di kota lain, tapi terhubung dengan kita selain lewat media sosial juga karena kita punya kesepahaman yang sama, punya kepedulian yang sama. Dan memang eh, terasa sekali bahwa relawan-relawan pustaka bergerak karena gerakan mereka ini kan kadang-kadang dianggap ajaib ya, dianggap radikal atau aneh lah. Mhm. Misalnya ada orang yang keliling kampung nggak cari duit tapi menyediakan buku. Ini kan aneh. Tidak apa jarang terjadi di kampung-kampung itu. Biasanya orang keliling karena pengen jualan, Mhm. karena punya niat tertentu. Beberapa rekan kita dulu-dulunya ketika mereka mulai bergerak sudah bergerak dengan niat tulus, pakai duit sendiri, pakai waktu sendiri, tidak digaji. Ketika mereka mulai jalan malah dicurigai, disalahpahami. Ya masuk akal juga karena warga kan yang selama ini juga diajari bahwa ketika orang datang itu pasti ada maunya, ketika mereka minta suara pasti ada maunya. Ya kan ini tiba-tiba ada relawan yang keliling, ya di kepala mereka tentu sudah ada kecurigaan ini jangan-jangan ada maunya nih relawan. Ada relawan kita yang dulu dicurigai mau menculik anak bahkan. Mhm. Ya kan ada yang dicurigai stres. Saking stresnya keliling buku, buang-buang waktu untuk mendatangi orang-orang yang ingin baca buku. Nah, disalahpahami oleh warga itu adalah sebuah tekanan yang luar biasa berat. Dan ini hanya bisa ditanggulangi kalau relawan ini punya orang lain, punya kawan yang dia bisa ajak ngobrol untuk saling berbagi masalah. Mhm. Dengan ngobrol mungkin masalahnya tidak selesai, tapi berikutnya, hari berikutnya dia pasti masih berani untuk menjalani lagi kegiatan yang ganjil tersebut. Mhm. Apalagi kalau kemudian kegiatannya ini dia posting di media sosial dan dapat support dari kawan-kawan lain di tempat lain. Relawan ini tidak merasa menjadi sendiri. Dia merasa bagian dari sebuah gerakan yang tumbuh juga di tempat-tempat lain. Dan perasaan itu membuat dia menjadi kuat, menjadi kokoh menghadapi berbagai kecurigaan dan kesalahpahaman yang muncul dari lingkungan sekitarnya. Dan relawan seperti ini karena merasa punya teman, itu akhirnya tetap berani untuk berjalan. Dan ketika secara konsisten terus bergerak, warga yang tadinya salah paham itu pelan-pelan akan mengoreksi pandangannya dan melihat bahwa relawan ini benar-benar sungguh-sungguh untuk bergerak dan tulus untuk bergerak. Akibatnya apa? Masyarakat yang tadinya salah paham karena melihat konsistensi gerakan relawan ini, akhirnya bisa menerima gerakan relawan tersebut. Bahkan kemudian menjadi pendukung. Banyak cerita warga yang tadinya salah paham kepada relawan-relawan kita, itu kemudian mendukung dengan berbagai macam cara lah. Ketika misalnya relawan datang tanpa diminta, warga sudah menyiapkan kopi, menyiapkan pisang goreng,
nggak ada yang suruh tuh, tapi itulah rasa terima kasih warga karena ada relawan yang datang dan mendidik anak-anak mereka. Dan kemudian ketika relawan ini tidak muncul, misalnya biasanya muncul tiap hari Jumat dan Rabu, kok seminggu ini nggak nongol, warganya mulai gelisah ini dan mereka nanya-nanya ke sana kemari, nanyain kemana nih relawannya. Ada warga yang marah itu ke relawan, ngapain kamu tidak datang? Anak-anak sudah ribut nih nungguin kita, nungguin gitu kan. Atau kalau misalnya sudah 1-2 minggu nggak nongol, warga yang kemudian mendatangi rumah relawan tersebut, ada yang bawa telur, bawa pisang, ya kan, dengan pikiran bahwa jangan-jangan relawannya sakit ini, Iya. jangan ada masalah. Iya, jadi inilah kita lihat bagaimana gerakan literasi itu memperkuat hubungan kekeluargaan, membangun ikatan-ikatan sosial yang mungkin dulu ada tapi tidak menjadi seerat sekarang. Orang menjadi saling memperhatikan, kemudian orang menjadi saling peduli. Hal-hal seperti inilah yang bisa memperkuat gerakan tersebut. Jadi memang selain konsistensi ya, karena pasti semua gerakan sosial itu pasti akan menemukan resistensi, pasti ada perlawanan. Orang pasti akan curiga dengan semua upaya untuk melakukan pembaruan ya. Tapi jika kita konsisten dan kita punya teman, maka masyarakat yang tadinya resisten itu dengan berjalannya waktu akan menjadi pendukung yang paling bersungguh-sungguh, karena mereka merasakan sendiri bahwa Efek. gerakan yang dilakukan oleh relawan ini dampaknya ke mereka juga. Itu jawabannya. Terima kasih. Dan luar biasa, Kak. Nih, sekarang ke Kak Mutia ya, dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana sih akhirnya keluar dari tangan yang terkait Ya, kalau misalnya dari Kibarkan Asa, sebenarnya gak beda jauh sama Pustaka Bergerak. Kayak kita pertama kan awalnya cuma bertiga ya Kak, dimulainya. Dan di situ makanya kita ngajak kawan-kawan kita, kan di sini kan di Medan, di aku Medan kita ajak. Jadi totalnya sekarang ada ber-20 Kak. Nah dengan bertiga itu kan kita kayak aduh gimana ya, kayak apalagi kita sambil kerja ya. Jadi kayak berat banget kayaknya kalau bertiga ini. Akhirnya kita ajak teman-teman kita yang di Medan ini, yang di Medan untuk sama saling bantu gitu. Yang kita tinggal kita bagi-bagikan tugasnya. Ada yang lagi ada yang ngapain tugasnya, job orang tuh udah dibagi-bagi seperti itu. Sama kalau misalnya lagi ngerasa kayak aduh kok tetap berat kayak gitu, aku kalau dari aku sih kayaknya balik lagi ke tujuan dan tekad awal sih, untuk mengingatkan diri sendiri kalau kita di awal udah punya tekad loh, kalau misalnya kita bisa bermanfaat bagi orang lain, kita punya potensi untuk bermanfaat bagi orang lain gitu. Jangan karena satu hal masalah kecil atau terus ketemu lagi masalah lagi beberapa masalah terus kita jadi menyerah kayak gitu aja gitu. Jadi apalagi sekarang kita udah bergandeng tangan bareng-bareng gitu kan, jadi harusnya kita lebih makin kuat lagi gitu sih Kak. Oke. Ada pertanyaan. Gimana Kak untuk men-trigger diri kita agar kita tahan di masyarakat? Dari kamu ya dulu deh sekarang. Maaf Kak, tadi putus-putus suaranya. Gimana sih Kak untuk men-trigger diri kita agar kita itu bisa melihat keresahan masyarakat? Jadi mungkin sama dengan latar belakangnya ya. Apa sih yang trigger Kakak? Ada gimana cara trigger kita ngelihat keresahan ya di masyarakat. Kalau dari Kibarkan Asa sebenarnya diawali dari sekitar circle kita dekat kita dulu sih. Misalnya kalau kita tuh kemarin tuh ada kita kantor yang itu pertama tuh bilang kayaknya ada nih yang di daerah ini yang butuh jembatan gitu. Jadi kan cuma kabar-kabar yang nggak tahu valid apa enggaknya gitu ya. Nah dari situ akhirnya kita cari tahu dulu tuh tentang kevalidannya itu. Nah pas kita udah cari tahu ternyata emang bener tuh ada waktu itu ada di Kompas ya, ada di berita Kompas, kalau emang tuh jembatannya emang dibutuhkan sekali gitu.
Nah, dari situ barulah kita survei langsung gitu. Jadi kalau menurut aku kita nggak usah muluk-muluk cari yang jauh-jauh dulu deh, tapi sebenarnya di sekitar kita pun itu banyak juga loh yang masih membutuhkan gitu. Jadi kalau misalnya aku di Medan sekarang, ya di sekitar aku dulu aja di Sumatera Utara, ternyata emang banyak banget gitu, Kak. Jadi buka mata, buka telinga sekitar kita ya, Kak, ya. Iya, betul, Kak. Ya. Oke. Dengan dikit. Iya, Kak? Ya, ya betul. Buka mata, buka telinga. Tapi yang paling gampang adalah gaul. Mainlah, kelilinglah. Jangan tuh masuk kampung, ngobrol dengan orang-orang kampung, dengan orang-orang sekitar. Iya, betul, Jangan Pak. Pasti kalau misalnya jalan keliling, ngajak ngobrol dengan orang-orang, itu kegelisahan-kegelisahan yang tadi menjadi tanda tanya pasti akan timbul dengan sendirinya ya, dan bisa akan kita kita tangkap, bisa kita tinggal rumuskan. Saya kira yang namanya kegelisahan ini kan ada di mana-mana ya. Lama orang masih punya harapan, sementara kenyataan tidak sesuai harapan, pasti ada kegelisahan. Tinggal cari jalan saja, keliling, ngobrol, kongko-kongko, ngegosip, ya kan, sambil tetap berkawan. Harus punya kawan yang bisa dipercaya ya, Kak Nirwan ya. Iya, betul. Oke, kan ada pertanyaan lagi nih. Di saat saat ini penyebaran pustaka berita yang sangat buruk, apakah ada inisiatif atau concern ke depannya untuk masyarakat yang belum bisa membaca sehingga lebih bermanfaat karena membaca agar jendela dunia? Iya, tentu saja kita ada agenda ke depan ya, dan kita terus berusaha ya untuk mendorong agenda tersebut. Hanya begini, harapan tersebut itu kan harapan yang sangat besar, dan mestinya atau hanya mungkin dipecahkan jika gerakan kita menjadi gerakan nasional. Gerakan nasional itu artinya gerakan yang didukung oleh semua orang, oleh semua pihak. Nah, sekarang ini pustaka bergerak memang terus menyebar karena ini menjawab masalah dari banyak orang, tetapi tampaknya kami masih harus bekerja lebih keras agar semakin banyak pihak yang terlibat, semakin banyak sektor-sektor di dalam masyarakat yang merasakan bahwa concern mereka adalah juga concern pustaka bergerak, dan karena itu kita layak untuk berkolaborasi. Target pustaka bergerak sebenarnya bukan hanya di tataran Indonesia ya. Yang pasti sejumlah pihak di luar negeri itu sudah melihat ada sejumlah hal yang menarik untuk dikaji dan di-share dari pustaka bergerak ini. Karena itu kita diundang misalnya untuk ikut pameran di Istanbul Biennale di Turki tahun depan, harusnya tahun ini, tapi karena ada pandemi digeser tahun depan. Kemudian juga di Singapura. Respon dari masyarakat internasional ini membuat kami menjadi yakin bahwa sebenarnya kita mungkin saja membuat semacam jaringan pustaka bergerak sedunia. Di mana orang-orang bisa saling kirim buku dan saling berbagi pengetahuan. Karena begini, kita tahu ya, buku yang kita pegang itu adalah wahana untuk menyimpan informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Tapi buku yang bergerak dari satu tangan ke tangan yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain, atau dari satu bangsa ke bangsa yang lain, buku ini mendapatkan status baru, namanya kado. Dia menjadi simbol dari kepedulian dan solidaritas. Kalau kita bisa setiap bulan, sehari dalam sebulan, di seluruh Indonesia bisa saling kirim buku dan membangun solidaritas antar bangsa itu, ini bisa kita replikasi ke seluruh dunia. Bayangan kita, suatu saat dunia ini akan
terlibat dalam sebuah upacara bulanan, di mana setiap tanggal 17 misalnya, atau setiap tanggal apapun yang kita pilih bersama, semua orang saling kirim buku. Alangkah indahnya misalnya kalau anak-anak Korea Selatan saling kirim buku dengan anak-anak Korea Utara. Anak-anak Israel saling kirim buku dengan anak-anak Palestina. Anak-anak Indonesia saling kirim buku dengan anak-anak Filipina misalnya. Ya kan, kita membangun sebuah masyarakat global yang dasarnya adalah gerakan literasi dan partisipasi warga. Gagasan ini itu buat kita sangat masuk akal, tapi belum tentu masuk akal bagi sejumlah orang yang kebetulan punya kekuasaan. Tapi kami menganggapnya itu adalah tantangan yang harus kita perjuangkan. Yang pasti, masyarakat kita sekarang ini itu memang butuh sebuah gerakan literasi yang bukan hanya meningkatkan kecerdasan warganya, tapi kita juga butuh sebuah gerakan yang secara berkala mempererat hubungan-hubungan sosial kita, mempererat ikatan-ikatan kebangsaan dan kemanusiaan kita. Dan itu antara lain bisa kita lakukan dengan pengiriman buku, dengan pustaka bergerak. Karena dengan pustaka bergerak, jelas kita juga bisa mendorong gerakan kawan-kawan dikibarkan apa tadi itu. Karena banyak juga relawan kita sambil ngirim buku, sambil ngedarin buku, juga ikut membantu membuat musola misalnya. Ikut membantu membuat rumah-rumah ibadah, ikut membantu membuat infrastruktur desa. Jadi kegiatan pustaka ini, kegiatan literasi ini, itu betul-betul mendorong spirit dari partisipasi warga. Warga yang memecahkan masalahnya sendiri, yang saling bantu, saling dukung, tanpa kenal batas-batas wilayah. Ini yang harus yang menjadi agenda kita ke depannya. Dan ya sekalipun mungkin tidak selancar yang kita inginkan, tetap kita dorong, tetap kita upayakan. Terima kasih. Ya, oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, inovasi apa yang sekiranya dapat diwujudkan di untuk membuat social impact, mengingat bahwa banyak batasan seperti jaringan internet sehingga pendistribusian info. Jadi mungkin apa yang sekiranya dibutuhkan dapat diwujudkan di sama dengan pustaka bergerak tadi kita sudah ada 3.000 simpul ya, pasti juga ada di pelosok daerah dan juga di Batavia di Sumatera. Nah, inovasi-inovasi apa sih yang diwujudkan atau yang dapat diwujudkan di baik kibarkan asa ataupun pustaka bergerak? Kalau saya, kalau bicara inovasi, yang paling kami perlukan, ini di pustaka bergerak ya, itu adalah relawan yang benar-benar paham dengan budaya lokalnya. Kami itu sangat merindukan relawan yang bisa menyebarkan buku sambil menghidupkan budaya lokalnya. Kami ingin misalnya ada wayang pustaka. Kita akan senang sekali kalau ada relawan yang mengerti betul hasanah perwayangan dan kemudian menyampaikan pesan-pesan pustaka bergerak, pesan-pesan gotong royong untuk membangun bangsa ini lewat wayang misalnya. Dan kemudian menciptakan karakter-karakter baru, bisa menciptakan cerita-cerita baru yang memperkaya hasanah lokal itu. Itu jelas penting buat pustaka bergerak sekaligus inovasi kultural jadinya. Nah ini kadang-kadang problem kita ya, anak-anak sekarang ini lebih dekat dengan budaya Korea daripada budaya bangsanya sendiri misalnya. Ya tapi tentu tidak apa-apa ya, silahkan saja belajar budaya Korea, silahkan hafal tuh nama-nama drakor, tapi tolong pelajari juga hasanah kultural masing-masing dan coba hidupkan. Karena kalau itu bisa dihidupkan, itu akan betul-betul memancing perhatian orang dan efeknya dua. Paling tidak, pertama, orang akan terlibat dalam gerakan literasi. Yang kedua, orang akan makin mencintai hasanah lokalnya. Dan kalau kita mencintai hasanah lokal kita itu juga percaya diri untuk berhadapan dengan hasanah kebudayaan internasional. Kita bisa ikut saling nyumbang. Kita bisa tunjukin nih,
Ini nih wayang kami, ini nih musik kami, ini nih tari kami. Kalau semuanya bisa dikerjakan sambil tetap mendorong gerakan literasi dan kemudian di-share di media sosial, ya kan? Itu juga akan memancing orang-orang lain untuk melakukan hal yang sama. Sehingga terjadi semacam festival revitalisasi kebudayaan lokal lewat gerakan literasi misalnya. Itu salah satu contohnya ya. Jadi sebenarnya enggak usah mulu-mulu ininya. Tadi itu jalan aja ke kampung-kampung pasti mendapat bisa menangkap keresahan yang muncul. Yang penting peka. Yang kedua itu tadi, pelajari hasanah lokal masing-masing. Buka buku, tanya ke orang-orang tua. Tanya ke sesepuh-sesepuh kampung, apa yang istimewa dari kampung masing-masing, apa yang menonjol dan luar biasa, yang layak dibagikan, yang layak dibanggakan ke dunia luar, yang tumbuh di kebudayaan kita masing-masing. Itu saja sudah akan sangat berarti dan bisa menjadi inovasi yang membuat orang-orang senang terlibat sekaligus memancing orang lain juga untuk melakukan hal yang sama. Sehingga satu kreativitas akan memancing kreativitas yang lain. Ya, keren Kak. Kalau jadi literasi ya. Oke, Kak Tia nih. Jadi inovasi yang kira-kira bisa dibuatkan asa untuk misalnya itu seperti apa? Kalau dari Kibarkan Asa setuju sama Bapak tadi. Jadi kalau abang dari setiap kampung itu kan pasti apa yang dibutuhkan kan beda-beda ya, kebutuhannya tuh apa yang paling mereka harapkan gitu. Kalau misalnya nih contohnya kalau dari Kibarkan Asa kemarin kita jembatan pertama itu yang paling banyak terdampak itu adalah anak-anak sekolah ya tadi ya. Jadi ketika anak sekolah itu udah bisa nyebrang, udah bisa sekolah dengan nyaman, nah jadi mereka tuh juga kita butuh misalnya untuk buku-buku, untuk pembelajaran yang lainnya gitu. Jadi kita mungkin bisa ada relawan yang bisa ngajar lagi di sore untuk kalau misalnya di kampung kan mungkin nggak ada les, mungkin bisa diberikan les di sore hari gitu. Jadi sebenarnya emang tiap kampung pasti ada kebutuhan tersendirinya gitu. Jadi emang harus disamperin langsung, kita ngobrol-ngobrol sama warga desa gitu. Itu pasti bakalan dapat banyak banget sih insight. Jadi kita juga senang, warga desa juga senang kalau ngobrol sama kita kan. Jadi kayak dia juga dapat insight dari kita yang di kota, kita juga jadi dapat insight dari yang di daerah. Itu pasti bakal jadi pengalaman banget buat kita juga. Intinya bergerak. Ya, betul, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi. Bagaimana caranya menggait stakeholders agar impact yang diberikan luas? Bagaimana cara menggait stakeholders agar impact diberikan luas? Gimana nih Kak Mutia? Oke, dari Kibarkan Asa itu tadi kalau misalnya karena udah alhamdulillah kan udah berhasil terbangun jembatan, jadi udah lumayan dikenal ya Kak. Jadi setiap mungkin kalau stakeholders yang dari internal dari Telkomnya sendiri, ini kalau misalnya ada acara, kemarin sempat ada acara juga nih di HR Regional 1 gitu kan. Dia ada Pak Afriwandi datang, nah di situ kita mengenalkan ke Pak Afriwandi tentang Kibarkan Asa ini apa gitu. Jadi pokoknya setiap ada momen, ada acara yang melibatkan stakeholders, itu kita kalau bisa ambil momen itu sih. Jangan kita lewatkan, supaya kita ya entah itu bisa atau enggak di ujungnya, yang penting kita usaha dulu aja gitu. Itu Kak kalau dari Kibarkan Asa. Dan melewatkan kesempatan ya kalau terus berusaha. Oke, gimana nih kalau dari Kak Irwan? Kalau kami di Pustaka Bergerak itu tidak terlalu terobsesi dengan impact. Maksud saya itu akan tumbuh dengan sendirinya, akan muncul dengan sendirinya. Yang penting bergerak saja dengan sungguh-sungguh dan tumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa mereka sendiri bisa memecahkan masalahnya. Kita itu relawan yang jadi pendamping ya. Aktor utamanya tetap masyarakat sebenarnya. Karena ya masalah itu kan juga masalah bersama ya, bukan masalah kita sendiri ya. Nah, soal impact itu kami sendiri tidak pernah memikirkan itu.
Tapi rupanya dengan adanya teknologi komunikasi yang baik, dengan adanya media sosial ini, itu semua kegiatan yang unik dan memang layak untuk mendapat perhatian, rupanya lebih mudah untuk dipantau oleh banyak pihak, sehingga kalau gerakan kita konsisten dan memang betul-betul mendapat sambutan yang baik dari warga, maka yang namanya impact itu akan impact itu kan bukan sesuatu yang bisa dibikin-bikin ya. Iya, respon orang, dukungan dari pihak luar itu juga akan muncul. Terus terang, saya sendiri sudah dari awal itu mengajak kawan-kawan untuk jangan terlalu terpikir dulu dengan dukungan dari pihak luar. Kenapa? Karena kekuatan sendiri dulu yang harus dibangun. Dan kita juga jangan terlalu tergoda untuk langsung bikin gerakan yang sekali muncul langsung menggegerkan seluruh dunia. Nggak usah juga. Bikin gerakan yang menyenangkan saja dulu, yang betul-betul dihargai oleh warga, yang kita senang dan gembira, dan warga jadi percaya diri, mereka jadi merasa bahwa kalau kita punya target, kita punya agenda, hidup kita ternyata lebih asik. Kegiatan-kegiatan kita ternyata lebih terarah, energi kita ternyata lebih terarah. Kalau itu saja sudah bisa kita punyai dan kemudian kita share, maka impact di luar itu akan tumbuh dengan sendirinya, akan terdeteksi oleh orang lain, tapi tidak usah dikejar. Sebagaimana pohon berbuah juga nggak pernah mikir buahnya seperti apa ya, yang penting dia berproses saja sebaik mungkin, buahnya nanti akan tumbuh sendiri, dan akan memancing reaksi yang kreatif dan positif dari pihak lain. Saya kira, maaf, kalau kita bisa membuat warga jadi percaya diri dan aktif, kemudian bisa memancing warga yang lain di tempat lain juga sama aktifnya, itu saja sudah luar biasa bagus. Kemudian soal dukungan dari pihak-pihak luar itu, kami Pustaka Bergerak juga memang mendapat dukungan dari pihak luar, tapi itu lebih berupa akibat bukan target yang kita kejar. Kita tidak pernah misalnya membuat sesuatu dengan tujuan agar diundang oleh presiden misalnya. Kita nggak pernah itu. Tapi tahu-tahu presiden mengundang kita untuk datang. Dan kemudian mendukung gerakan kita. Kita misalnya dapat undangan dari Perpustakaan Nasional. Kita nggak pernah minta diundang, nggak pernah kirim proposal, apalagi macam-macam lah ya. Itu rupanya datang belakangan. Orang-orang ini, pihak-pihak yang lembaga-lembaga resmi ini, itu kan mereka bukan orang yang bodoh ya. Mereka juga bisa menakar sejauh mana kesungguhan dan kekuatan gerakan kita. Jadi, yang pasti begini, kalau misalnya dari awal kita sudah tergoda untuk langsung membuat impact, langsung membuat orang terkesan, itu ada bahayanya, yakni ketika gerakan kita gagal atau terhambat, kita langsung kecil hati. Itu bahayanya. Jadi kalau misalnya kita terlalu terpaku pada ukuran dari pihak luar, kita tidak lagi asik dengan apa yang kita kerjakan. Harusnya jangan terlalu tergantung pada pendapat pihak luar, walaupun kita juga tidak perlu menutup telinga, tapi itu bukan prioritas pertama kita. Karena itu tadi, begitu kita mulai tergantung, begitu kita tidak dibantu misalnya, begitu kita tidak ditanggapi, tidak dikasih jempol, kita jadi kecil hati kan, seakan-akan kita tidak dipedulikan. Itu bahayanya. Nah, itu saja komentar saya. Terima kasih. Wah, sudah hampir sejam ternyata, nggak kerasa. Oke, ini dari kami. Apa rencana dari Pustaka Bergerak ya, dari mungkin dari Kak Irwan dulu, silakan. Kita jelas ingin memperkuat gerakan kita ya, memperbanyak
jumlah simpul-simpul, tapi yang terpenting sekarang ini adalah memberi support moral kepada kawan-kawan relawan yang sudah tanpa henti dengan kekuatan yang maksimal yang mereka punya itu tetap bergerak dalam kondisi yang tidak kondusif karena adanya pandemi ini ya. Dan banyak anak-anak yang merasa tertolong ketika pendidikan tanpa tatap muka ini berlangsung, itu mereka bisa dapat buku-buku dari relawan-relawan yang disediakan secara gratis ini. Nah, aksi-aksi seperti ini akan kita dorong lagi. Kita akan coba menghidupkan lagi, mengajak pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghidupkan lagi pengiriman buku gratis, karena ternyata ini memang sangat dibutuhkan oleh warga kita. Anak-anak Indonesia ini minat bacanya sangat tinggi. Warga Indonesia juga banyak yang ingin kirim buku ke anak-anak yang kurang beruntung tersebut. Hanya ongkos kirimnya saja yang sangat mahal. Nah, kalau kita bisa membangun sistem yang bisa menggratiskan ongkos kirim atau memudahkan pengiriman ini, maka problem akses bacaan itu bisa kita atasi dan anak-anak Indonesia bisa semakin cerdas, mutu literasinya semakin bagus. Yang target kita selanjutnya memang mengkampanyekan agar gerakan literasi sekaligus partisipasi warga ini itu bisa menjadi gerakan nasional, bisa menjadi gerakan yang lebih luas lagi, sehingga situasi kita yang sekarang ini bisa menjadi lebih baik karena partisipasi warga yang semakin bagus dan kemampuan mereka menggunakan teknologi yang semakin juga membaik. Yang terakhir itu kami sedang, ini namanya cita-cita ya, sedang berusaha untuk membuat media sosial yang mungkin menjadi semacam alternatif dari Facebook. Kenapa? Karena media sosial seperti Facebook dan banyak media sosial lain itu hanya bisa hidup kalau ia membakar terus kecenderungan buruk orang, mengajak mereka bertengkar, mengajak mereka berselisih pendapat, menghidupkan aspek-aspek negatif di dalam diri manusia. Tapi jaringan pustaka bergerak dan jaringan-jaringan seperti yang dibangun oleh kawan-kawan di tempat lain ini, itu menunjukkan bahwa sangat mungkin kita membangun media sosial yang dihidupkan justru oleh kegiatan-kegiatan positif. Kegiatan-kegiatan berbagi, bukan kegiatan penyebaran hoax dan fitnah memfitnah itu. Nah, ini sedang kita pikirkan, mudah-mudahan bisa terwujud. Kalaupun tidak sekarang, mungkin tahun depan atau selanjutnya. Tapi yang jelas kita kerjakan dengan perasaan senang. Terima kasih. Oke. Mutia, gimana nih ke depannya untuk Kalau dari Kiberkasa dalam waktu dekat, insya Allah sih mau ada pembangunan jembatan lagi Kak. Jadi di tahun ini kita mau survei lagi di lokasi terbaru. Tapi kalau untuk yang jangka panjang, kita pengennya selain kita fokus di pembangunan jembatan infrastruktur, kita bisa bantu dari segi pendidikan, segi kesehatan gitu. Dan cita-citanya siapa tahu kita bisa melebarkan jadi ada kibarkan asa di kota-kota lain juga, mungkin di kota Sumatera dulu terus nanti langsung ke kota-kota yang di Pulau Jawa gitu sih Kak. Jadi lebih banyak nih orang-orang yang bisa ngebantu dan bisa bermanfaat bagi orang lain juga gitu. Ya, baru ternyata semuanya luar biasa ya, ataupun nggak terasa ternyata sudah hampir 1 jam 15 menit. Sekali. Terima kasih untuk cerita inspiratifnya Kak ya, yang sudah mau untuk sharing-sharing. Semoga Pustaka Bergerak Indonesia dan Kibarkan kita bisa terus semoga rencana-rencananya bisa realisasi dengan yang lain. Nah, sebelum kita akhiri nih, ada pengumuman untuk 4 orang yang sudah berhasil untuk mendapatkan saldo belanja melalui pertanyaan. Yang pertama, @mat_JLSD. Yang kedua, Elisa hanya 3 kali.
@2713, yang ketiga @dwi_utami TSM, lalu yang keempat ada nanti untuk teman-teman bisa langsung ya, ke Instagram kita. Dan sekali lagi terima kasih untuk Kak Nirwan dan ya luar biasa hari ini sharingnya, sangat membuka pemikiran kita dan otomatis juga keinginan kita untuk membantu lingkungan di sekitar kita. Kalau tadi tidak hanya buatnya, tapi kita juga bergaul dengan Nirwana Mutia untuk bisa mendengar apa sih aspirasi dari masyarakat sekitar sehingga sosial project kita tuh benar-benar terpenuhi dan bermanfaat. Oke, terima kasih Kak Nirwana Mutia atas waktunya dan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ayo bikin nyata. Ya.